sore ya, teman-teman semua dari seluruh Indonesia ya. Apa kabar teman-teman semua? Ya, saya berharap kita semua sehat ya, dalam kondisi yang sangat baik ya. Kesempatan ini ya menarik sekali ya, karena kita akan membahas topik yang sangat hangat sekali ya. Oke, topik yang sangat hangat sekali ya. Selamat sore juga Bu Ana ya. Ini saya lihatnya kemana nih, webcam saya ke sini, ke situ, nah sana ya. Oke. Oke. Jadi ini challenge ya. Muka saya di tengah, saya lihatnya webcamnya di kiri. Menarik. Oke ya, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, yang menurut saya kita perlu tahu dan kita perlu berjaga-jaga. Ya, kita akan membahas tentang satu virus corona yang sekarang ini ya sedang bergaya, dia sedang bergaya ya, namanya Omicron ya. Apa itu Omicron dan bagaimana cara mencegahnya? Oke. Nah, untuk topik ini saya juga sudah mengundang ya seorang pakar narasumber ya, seorang ahli untuk kita kupas tuntas bagaimana kita bisa mengatasi si Omicron ini ya. Dan tidak buang waktu lagi, kita akan sambut narasumber kita ya, Ibu Erlita. Selamat sore Ibu Erlita. Halo, selamat sore Pak Andi. Iya nih, selamat Halo, sore. senang banget loh diundang langsung oleh Pak Andi. Saya juga senang undang Ibu, karena saya pengen tahu banyak hal nih tentang musuh terlihat ini ya, yang namanya Omicron ya, yang tidak Iya. Kita selesai. lagi mau senang-senang, kemarin mau hidup normal ya. Iya, benar. Karena tadinya sebelum si Omicron, si om-om ini datang gitu kan, kita lagi mau baru mau set up gitu ya, sesuatu untuk ke depan ya, tapi si om ini datang. Benar. Ya. Iya. Akhirnya lebih baik kita berpikir gimana cara kita mengatasi si om ini ya. Nah, Betul. Bu Erlita, jadi kita akan diskusi soal si om ini nih ceritanya. Betul. Kenapa si Om Sebenarnya ini nih? si om ini nih bahaya nggak Bu dibandingkan yang sebelumnya ya, si Dede? Oh, Dede yang yang sebelum-sebelumnya ya, yang ada beta, Delta lah, gamma ya. yang Oke. terakhir. Iya, jadi emang tuh kita kemarin lagi mau senang-senang nih, ceritanya udah mau hidup normal ya kan. Masuk mall gampang, tempat wisata gampang. Tiba-tiba ada kabar lagi, ada mutasi yang baru dan termasuk varian of concern ya sekarang ini, yaitu tadi yang Pak Andi bilang, si om-om ini, Omicron ya. Jadi Ya. kalau saya cari tahu tentang Omicron ini, memang sampai saat ini masih berjalan terus penelitian dan risetnya. Jadi pertama kali kan ditemukannya di Afrika Selatan nih, tapi udah menyebar di beberapa negara. Sampai saat ini sih katanya Indonesia belum masuk ya, dan jangan sampai nih ya, mudah-mudahan sih pemerintah bisa bersikap tegas supaya si virus si Om ini nggak masuk ke Indonesia. Cuman di Hong Kong katanya sudah masuk si Omicron ini. Nah, untuk gejalanya, sebenarnya gejalanya lebih ringan Pak Andi dibandingkan yang sebelumnya, yang Delta ya. Delta kan kemarin luar biasa ya, waktu kita habis Lebaran itu, yang benar-benar tingkat kasusnya luar biasa ya, tingginya. Dibandingkan Delta memang gejalanya lebih ringan. Bahkan itu tidak ada gejala hilangnya penciuman atau anosmia, itu nggak ada gitu. Cuman yang menjadi masalah, balik lagi kan, kalau misalnya walaupun ini mungkin gejalanya ringan, tapi ketika dia masuk ke tubuh yang satu imunnya lagi lemah, atau dia termasuk golongan komorbid ya, atau ibu hamil itu ya, itu menjadi satu masalah nantinya gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya mau itu gejalanya ringan kah, tidak ada hilang penciuman dan segala macam, tetap kalau dia masuk ke dalam tubuh yang rentan, istilahnya imunnya tuh lemah, itu akan menjadi berat juga sebenarnya Pak. Itu yang sebenarnya kita harus waspada. Jadi gitu. sebenarnya Delta si om-om ini lebih ringan dari si Delta, maksudnya begitu? Cara gejala lebih ringan, cuman untuk penelitian lebih lanjutnya masih belum ada nih. Jadi kan kita melihat seberapa cepat sih penyebarannya. Nah, ini tuh masih dicari tahu, karena di Afrika sendiri pun itu gejala ringannya itu karena paling banyak diidap oleh anak-anak muda. At least berarti kan sistem imunnya masih bagus nih, jadi masih belum ada kesimpulan apakah dia benar-benar berbahaya, karena di Afrika sendiri yang paling banyak adalah anak-anak muda, berarti gejala yang ditimbulkan ringan. Jadi sebenarnya kalau anak muda aja kena, yang mungkin asumsinya imunnya lebih baik, artinya sebenarnya
si Om ini kuat sekali dong ya, lebih kuat. Karena Iya, kan asumsinya anak muda imunnya lebih bagus. imunnya lebih bagus, tapi gejalanya mungkin ditimbulkan tidak terlalu berat ketika dia masuk kepada orang-orang yang lansia atau komorbid gitu. Nah, itu yang masih dicari tahu sebenarnya Pandi, sebenarnya seberapa berbahayanya si Om ini, karena memang di Afrika itu yang terjadi masih banyak di anak muda. Jadi gejala yang timbul juga nggak terlalu berat gitu. Kita belum lihat Oh, nih. bukan. Oh, jadi artinya bukan di Afrika itu si Om ini lebih suka sama anak muda, tapi memang mungkin yang tua-tua masih lebih aman karena masih Iya. terjaga begitu ya. Bisa salah paham. Oke. Bu, mungkin pertanyaannya kalau gejalanya itu ringan atau Mm-mm, bahkan banyak yang penciumannya tidak hilang. Jadi mm-mm. gejala yang terukur itu apa, Bu, yang sudah didekati si Om ini? Paling sih demam seperti itu ya, sama sih seperti sebelum-sebelumnya ya, demam, terus juga mungkin flu, sakit pada tenggorokan. Cuman mungkin yang kalau berat belum sampai ke sesak nafas itu belum ada sampai seperti itu. Dan hilang hilang penciuman tidak ada, hilang perasa juga tidak ada gitu. Jadi masih yang standar sebenarnya. Jadi, karena gejalanya ringan ya, itu tadi masih dicari tahu sampai sekarang nih, seberapa Kalau berbahayanya sih. akibatnya, Bu, kalau Mhm, akibat yang disebabkan si Om ini gimana? Secara perbandingan dengan virus sebelumnya. Kan kalau virus gejalanya mhm. lebih ringan. Kalau akibatnya Kalau akibatnya masih delta sih, Pak, yang paling di Delta. Hmm. delta itu yang masih paling hebat ya untuk, menimbulkan akibat bahkan sampai, nyawa ya, itu bisa lebih ke delta. Tapi kalau omikron ini sampai saat ini belum ada laporannya seperti apa akibatnya, apakah akan lebih parah dibandingkan delta, itu belum ada, gitu. Tapi tetap yang kita nih orang-orang yang, golongan rawan ya, apalagi yang sudah punya orang tua, ibu hamil ya, comorbid itu harus, tetap ekstra hati-hati meskipun secara gejala ringan gitu ya. Kalau mereka-mereka kan ringan menjadi berat ya, gitu. Itu yang berbahaya. Oke. Nah, karena memang ini gejalanya nggak dikenali, Bu ya, atau Mmm, mungkin seperti flu biasa, ada mhm. tips-tips nggak untuk kita bisa menanganinya? Nah, ya nih dia nih. Jadi karena kita tuh sekarang udah masuk hidup normal, udah banyak banget di antara kita tuh yang kayak lupa gitu ya, ya ini udah masih ada corona ya ternyata nih ya. Jadi kalau dulu kebiasaan berjemur pagi kan rutin ya Pak Andi ya, di Ya, kompleks ya. saya tuh banyak banget yang suka berjemur pagi-pagi, sekarang udah jarang banget. Udah aman, udah aman. Iya, karena merasa sudah aman, merasa sudah vaksin ya, apalagi kalau udah vaksinnya udah lengkap, udah saya udah aman deh, udah nggak bakal kena gitu ya. Padahal kan Ya. nggak juga, kita sudah vaksin pun belum berapa, bukan berarti sudah aman 100% dari virus, nggak juga, nggak seperti itu konsepnya. Nah, terus daya apa ya, nah, konsumsi vitamin itu juga sudah mulai menurun ya, pola hidup sehatnya juga sudah mulai menurun. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi Mm-mm. sebenarnya si Om ini ada hikmahnya nih, masuk nih beritanya, supaya kita lebih diingatkan lagi untuk, menjaga pola hidup sehat sebenarnya ya. Dan yang selalu saya ingatkan sebenarnya sih adalah, memang prokes itu penting Pandi, kan seperti kita Hmm. selalu diingatkan pakai masker ya, apalagi Ya, sekarang harus double masker gitu. ya, 5M itu penting, cuman menurut saya lebih dari itu yang paling penting adalah sebenarnya sistem imun, ya. ya kan. Karena yang kita lawan ini kan nggak kelihatan mata nih. Jadi mau kita udah prokesnya luar biasa ketat, kita nggak pernah tahu nih virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita apa enggak gitu ya. Kita tuh di antara orang-orang yang benar-benar aman apa enggak. Benda yang kita pegang ini terkontaminasi apa enggak kita nggak pernah tahu. Jadi Ya. satu-satunya yang kita harapkan sebenarnya adalah sistem imun kita tuh siap sebenarnya gitu. Iya, jadi sepanjang kita ngobrol, yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa si Om ini eh, resikonya di bawah si Delta. Delta, tapi kalau kita ngobrol lebih jauh lagi, ternyata memang saat ini kita menghadapi musuh yang bukan hanya tidak terlihat, tapi tidak terdeteksi gitu loh. Sebenarnya itu lebih berbahaya. Mm-mm, iya, Dan berbahaya. dan dan apa, karena orang-orang jadinya tidak tahu gejala jelasnya, penciumannya tetap baik, ya kan? Mungkin juga nggak sesak napas, malah orang Mm-mm, semakin leluasa gitu untuk betul, apa betul, betul. namanya, beraktivitas ataupun berjumpa gitu, semakin tidak berjaga-jaga ya. Makin nyantai jadinya, makin nggak karena nggak kelihatan, makin banyak OTG berarti kan nanti bisa jadi seperti itu kan? Iya, karena semakin nggak kelihatan,
semakin nggak terdeteksi, semakin bebas dia bekerja, kita semakin terlena, ya ujung-ujungnya cuma satu ya, sistem imun, bener. Sistem imun bener gitu. Karena yang kita lawan kan nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa memastikan loh ada orang yang benar-benar prokesnya ketat ya luar biasa, tapi dia bisa jadi tertular gitu kan. Ada yang Iya, seperti itu. Jadi emang yang benar-benar yang harus kita harapkan adalah sistem imun kita tuh harus siap, kapanpun itu harus siap. Cuman kan kebanyakan dari kita tuh kadang-kadang mempersiapkan sistem imun ketika udah mulai nggak enak badan, Pak Andi. iya, iya, Jadi kalau betul. udah mulai agak meriang-meriang, udah mulai sumeng ya kalau bahasa Jawa sumeng Iya, gitu, udah baru nyari vitamin, baru betul, tidurnya cepet ya atau lebih betul, awal gitu. Itu yang salah betul. sebenarnya. Padahal sistem imun kita tuh harus siap kapanpun gitu. Sebelum sakit kita harus mempersiapkan sistem imun gitu. Harusnya seperti itu ya. Iya, iya. Gitu Iya jadi. ya, jadi setelah kita dalami, ini lebih berbahaya karena ini lebih membuat kita terlena, tidak berjaga-jaga, merasa aman, dan pada akhirnya kita sembrono ya, dan akhirnya Iya. kita tidak terdeteksi, dan bahkan kita mendekati mungkin ibu hamil, orang tua, atau komorbid tadi, Mm-mm, akhirnya lebih fatal lagi ya. betul. Nah, kalau tadi kita cerita satu-satunya yang akan bisa menolong kita sistem imun. Nah, Bu Erlita sebagai pakar nih, Ya. kira-kira hal apa yang wajib? Nah, ini wajib ya. Jadi yang nggak wajib jangan disertakan, Bu Erlita. Ya. Apa hal-hal yang paling penting? Karena biasanya kalau orang tuh gini ya, 3 poin aja belum tentu dilakukan gitu ya. Mm-mm, Apalagi kalau poinnya banyak banget. Nah, kira-kira 3 poin utama di luar 5M ya. Di luar mm-mm. 5M. Apa yang paling penting, Bu, kita lakukan supaya sistem imun kita tetap terjaga? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Itu wajib. Ini soal apapun pasti makanan bergizi, ya. Lalu yang kedua adalah istirahat dan yang ketiga adalah mengurangi stres. Itu udah 3 itu paling utama, Pak Andi. Cuman yang paling Makanan susah, bergizi. nah, makanan bergizi itu paling susah dijalanin. Karena orang cenderungnya cari yang enak loh, bukan yang bergizi kan. Betul, ya kan, enak dan kenyang ya. Enak dan kenyang, bukan yang bergizi, ya kan? Makanan yang bergizi yang pertama, yang kedua tadi adalah istirahat yang cukup. Betul, Ya, wah sekarang agak sulit juga nih ya, karena banyak orang hiburannya hanya sejauh di genggaman tangan ya. Hanya betul. hiburan ini hanya di sini ya, tinggal Heeh, buka gitu ya. betul. Yang ketiga tadi Mengurangi stres. tidak stres. Gimana nggak stres Bu ya, PPKM mulu gitu kan. Ini mau Caranya dinaikin lagi nih gimana? PPKM-nya nih. Gimana tuh caranya tuh ya, PPKM nggak stres gitu ya? Ya, Semenjak pandemi tingkat stres jadi tinggi ya. khususnya yang lagi curhat para pengusaha ya khususnya. Nah, oke. Makanan bergizi Bu ya. Oke, Oke. Nah, ini saya kan berharap yang hadir, khususnya teman-teman yang hadir, bukan cuma wacana, cuma tahu ya. Definisi makanan bergizi Bu, yang mungkin Ibu boleh kasih kita gambaran supaya kita bisa praktek gitu loh. Jangan oke. yang mungkin terlalu rumit. Kira-kira kalau makanan bergizi itu apa Bu? Oke. Nah, yang gampang kita inget dah gitu. Ini yang gampangnya aja ya, saya kasih Ya, yang gambaran. gampang, jangan Oke, yang sempurna ya, yang gampang aja yang nggak lulus tuh, gampangnya. yang sempurna apalagi nih. Oke, kita boleh bayangin piring dulu nih. Piring ya, piring pasti bentuknya kan bulat Piring, ya. Nah, piring kalau dulu. kita bilang makanan bergizi seimbang, tentu isi piring itu harus lengkap dengan semua zat gizi. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi, di piring itu, Agak sulit ya Bu ya, saya berusaha praktek pun sulit loh itu. I see memang sulit, Sip. Lengkap, seimbang, sulit sekali. Yang masak bukan saya, ya kan? Betul, itu sulit Itu yang banget. beli makanan bukan saya. Itu enggak, gimana nih cara untuk menyederhanakannya? Oke, jadi gini loh, saya ngomongin porsi dulu ya, Pak Andi. Ini suka salah kaprah sebenarnya. Kalau kita bicara gizi seimbang kan tadi saya bilang lengkap ya. Cuma Ya, kadang-kadang secara porsi juga orang-orang suka salah. Jadi ya, kadang-kadang tuh kalau kita bicara karbohidrat. Jadi ya. sebenarnya yang seimbang yang idealnya itu dalam satu piring karbohidrat itu hanya seperempat piring sebenarnya Pak Andi. Seperempat nih. Seperempat piring. Wah, Tapi Ibu di ternyata demo. Kalau Ibu bicara itu di demo, maksudnya piringnya segede apa? Kalau piringnya segini nggak apa-apa seperempat. Kalau piringnya yang segini, waduh, di demo Ibu habis ini. Banyak komen-komen nih seperempat nih. Apa lagi? apalagi piring hadiah dari Rinso ya.
Ya ini pasti emak-emak yang tahu nih ya, Hadiah Rinso. Oh, Fani nggak tahu ya, lebih kecil lagi piringnya. Nah itu ya, saya kurang paham ya. Udah kurang Oke. paham, bukan dunia saya lagi. Maka saya bilang, makanan bergizi yang masak bukan saya, yang beli bukan saya, yang nentuin bukan saya. Kalaupun saya beli, namanya kita beli, nggak ada itu yang namanya sudah mempersiapkan karbohidrat seperempat dan sebagainya. Waduh, ini kayaknya kelihatannya sederhana, tapi nggak sederhana gitu. Sulit memang, iya. Jadi kalau kita bicara makanan sehat atau gizi seimbang tuh emang sulit karena dari berbagai aspek ya Pak Andi, mulai dari porsi, cara pemasakan ya, pengolahan, lalu juga pemilihan jenis bahan makanan itu juga sangat pengaruh pada semua kualitas atau asupan zat gizi yang akan masuk dalam tubuh kita. Jadi emang agak ribet sebenarnya. Cuman kita bicara porsi dulu tadi yang saya bilang. Sebenarnya karbo itu nggak harus banyak. Karbo itu nggak harus satu piring karena kebanyakan dari kita kan tadi yang Pak Andi saya bisa di demo nih gitu kan. Oh, Karena pasti kalau di demo, cuma pada diem aja, di hati ya pada demo nih, seperempat. kalau seperempat piring mana kenyang gitu kan, mana ada tenaga gitu. Justru kalau kebanyakan karbo itu orang jadi ngantuk, bener nggak sih? Nah, itu bener ya. Iya Di sini juga kan? banyak yang perlu dengar ya. Di sini ya. Jadi Makanya sih harapannya, sering puasa penting. Itu apalagi Bu ya. jadi nasinya satu piring, terus lauknya juga banyak seperti itu, tapi nggak ada sayurnya mungkin, bahkan buah juga dia nggak konsumsi, yang alhasil abis makan itu yang bikin ngantuk, jadi lemes. Bahkan lemesnya bisa seperti sebelum makan, gitu. Itu banyak karbo kalau berlebihan. Bukan cuma lemes, ngantuk ya Bu ya. Nah, itu. Karena hormon rileks kita itu, hormon istirahat kita tuh jadi lebih banyak dikeluarkan kalau karbo kita terlalu banyak gitu. Itu yang menyebabkan ngantuk sebenarnya. Makanya Makanya teman-teman di sini ya, tolong ya, jangan terlalu sering istirahat dengan karbo ya. jadi ngantuknya bukan karena pekerjaan, karena kebanyakan karbo. Ya, di studio saya banyak nih Bu yang seperti itu. Ya. Oke, itu jadi karbo tuh cuma seperempat. Terus lauk juga cuma seperempat piring. Nah, setengah piringnya, Pak Andi, itu setengah piringnya harus diisi sama vitamin mineral. Berarti adalah buah dengan sayur. Nah, Bahkan ini itu yang 50% ya. iya. Jadi ini yang salah. Jadi kebanyakan karena tadi saya bilang kebanyakan orang satu piring isinya nasi berikut dengan lauk-lauknya, tapi sayur dengan buahnya nggak ada gitu. Nah akhirnya apa? Tingkat obesitasnya jadi tinggi, radikal bebas dalam tubuhnya makin tinggi. Ya. Jadi lebih rentan nih terhadap penyakit, nggak cuman penyakit apa namanya penurunan fungsi organ atau kayak seperti diabetes, jantung, tapi juga imunnya akan lebih lemah gitu. Waduh, bertobatlah. Kita baru ngomongin porsi loh, kita belum ngomongin cara pengolahan, pemilihan bahan makan itu akan lebih sulit. Tapi kita ke situ aja dulu. Artinya tuh dalam setiap makan paling tidak kita ada karbo, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Itu yang namanya gizi seimbang. Ya. Sebenarnya kalau wacananya ya kan pengetahuannya tahu Bu, tapi pelaksanaannya ya. Ini itu udah prakteknya tuh yang susah banget memang. Iya, gimana kita kalau makan kita masak aja sulit, mempersiapkannya repot, beli juga nggak susah ya kan. Iya. Nasi Padang gimana kalau nasi Padang Bu? Itu ada nasinya, sayurnya, ya kan ada lauknya, ada sayur loh. Itu gimana? Ada yang ketawa loh tuh Pak audiensnya, kayaknya ini suka nasi Padang. Nasi Padang itu kayak nasi tumpeng loh. Ada sayur nangkanya, ya, luar kan biasa ada sayur ya. singkongnya, gitu kan, ada telurnya, ada ayamnya, ada nasinya. Ya. Jadi abis gila. makan nasi Padang langsung nguap-nguap deh. Bukan nguap, kebanyakan langsung kayak istirahat Bu ya. Langsung matanya langsung 5 watt ya. Semua istirahat di tempat. Nah itu solusinya gimana Bu? Kayaknya agak sulit ya. Memang secara pengetahuan kita tahu ya Bu ya. Tapi pelaksanaannya ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan vitamin mineral tubuh kita? Saya juga selalu menyarankan misalnya gini, kalau memang kita dirasa sangat sulit ya dengan berbagai macam alasan untuk menjalankan pola makan yang sehat seperti gizi seimbang, ya mau tidak mau kita harus cari suplemen itu. Gitu. Jangan membiarkan tubuh kita kekurangan zat gizi seperti itu. Jadi sekarang suplemen itu bukan jadi seperti apa ya? Bukan pilihan lagi. Iya, jadi suatu kebutuhan sekarang, Pak. Kebutuhan gitu. Iya, karena jadi memang saya juga udah coba praktek Bu ya, saya makan nasi cuma 5-6 sendok gitu kan ya, saya coba makan sayur, tapi yang masak sayur bukan saya juga gitu kan, kadang kurang sayur, kadang kurang lauk, kadang buah, apalagi repot sekali gitu loh. Bagaimana caranya kita menyempurnakan ini ya? Saya rasa suplemen, nggak ada obat itu.
Iya, jadi mau mau tidak mau ya jadi sekarang jadi kebutuhan adalah suplemen, itu pelengkap kebutuhan nutrisi kita adalah suplemen. Dan pilih suplemen juga jangan salah-salah pilih, Pak Andi. Kadang-kadang kita tuh suka beli suplemen yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tuh banyak juga gitu. Jadi kita juga harus tahu Karena apa yang ini kita butuhkan. tunggu. Ini menarik nih. Ini di luar skenario nih. Coba. Saya mau gali dulu. Apa Bu kira-kira vitamin yang tidak dibutuhkan di tubuh? Mana mungkin orang suruh beli vitamin aja susah. Apalagi suruh beli vitamin yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini menarik. Coba. Oke, Ini apa vitamin yang nggak dibutuhkan? Ini cukup kontroversial nih. seperti vitamin K. Vitamin K itu kan sebenarnya sudah dibuat dalam tubuh sendiri ya. Jadi tubuh kita sudah membuat sendiri. Cuman kadang-kadang kita tuh kalau ditawarin sesuatu, wah ini vitaminnya tinggi banget loh Bu, gitu ya. Apa namanya, bagus nih, lengkap, lebih lengkap. Padahal itu tubuh kita sudah bisa buat sendiri. Sebenarnya seperti itu. Salah contohnya seperti itu. Jadi kita juga harus tahu apa yang kita butuhkan. Misalnya nih, sehari-hari saya lebih banyak makan karbo dan protein. Saya kurang banget sama vitamin seperti Ya. vitamin A, vitamin C, vitamin D ya, seperti itu. Berarti kita harus cari yang multivitamin gitu loh, gitu. Ya. Ada juga kan yang kayak minyak ikan gitu kan, ada omega 3, 6, 9, padahal 9 kan tubuh udah bisa bentuk, ngapain harus ada omega 9. Jadi karena kelengkapan-kelengkapan itu yang dipikir kita lebih bagus, ternyata kan tubuh juga udah bisa buat sendiri gitu. Nah, Gitu kalau sih. kita ngomong vitamin, Bu, Mm-mm. itu vitamin apa aja yang paling penting, yang kita nggak bisa produksi dalam tubuh dan wajib kita punya? Apa Yang tuh? paling penting adalah Supaya imun vitamin. kita kuat. Oke, ada vitamin larut lemak sama larut air kan sebenarnya. Kalau kita vitamin larut lemak itu kan ADEK, kita selalu kenalnya ADEK ya, ADEK ya. Tapi kalau K kan tubuh bisa bentuk sendiri. Jadi yang paling kita concern vitamin A, vitamin D, vitamin E. Nah, terus vitamin yang larut air, vitamin B dan vitamin C gitu. Nah, vitamin B dan vitamin C ini memang dia akan dibuang melalui urin. Cuman kelemahannya dia adalah gampang banget rusak kena panas, Pandi. Jadi kalau kita makan buah, ya, kena panas sedikit. Kadang-kadang kita suka beli buah-buahan di tukang buah yang sinar mataharinya tuh bener-bener kena di buahnya. Nah, itu juga bisa mengurangi, kandungan vitamin C dalam buah tersebut. Kayak vitamin B ini banyak di sereal, termasuk nasi atau beras yang kita konsumsi itu juga banyak vitamin B-nya. Cuman kalau kita masaknya pakai magic jar kan, dipanasin terus ya, itu vitamin B-nya juga rusak, gitu. Jadi itu, mengapa pentingnya kita konsumsi suplemen, salah satunya itu, karena banyak juga beberapa vitamin yang rusak kalau kena panas. Jangankan panas ya, dicuci Habis aja udah mulai ngobrol, berkurang habis vitaminnya. ngobrol, habis ngobrol sama Ibu tambah tertekan, Bu. Poin nomor 3, tambah stres. Makin pusing ya, saya makan apa kalau gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya gini, vitamin A, B, C, D, dan E. Ya, A, B, C, D, E. hmm, Itu yang paling utama. Nah, kalau betul. kita bicara mineral, Bu. Oke. Mineral juga banyak, mineral seperti zat besi itu penting ya, jangan sampai kita anemia. Biasanya orang-orang yang kurang darah itu kekurangan zat besi ya, mungkin itu biasanya wanita sih paling banyak, Pak, apalagi ibu hamil ya, itu biasanya juga paling rentan kena anemia atau kekurangan zat besi. Terus juga ada, magnesium, ada kalium, itu penting juga itu, untuk proses metabolisme tubuh itu penting. Gitu, ya. Jadi memang vitamin mineral itu memang paling banyak ditemukan di, sayur dengan buah. Meskipun di protein juga ada, tapi vitamin dan mineral tuh biasanya lebih beragam dan lebih banyak, biasanya seperti itu. Nah, ini Makanya kan kalau kita bicara vitamin mineral yang begitu banyak, Bu, suplemen apa yang bisa mengcover ini? oke, Apakah ada suplemen inti, Bu ya? Karena kalau terlalu banyak suplemen juga pusing ya kita ya. Mau makan ya. yang mana, kapan makannya, gitu kan? Masa satu kali makan 5 jenis gitu kan? Makan lauknya satu jenis ya kan? Makan suplemennya 5 jenis, lah stres kan? Waduh, oke. Kalau kita ngomongin vitamin, mineral, karena ini kan 2 zat gizi yang paling banyak ke-skip ya sama orang-orang kalau di Ya, makanan ya, itu betul. biasanya selalu sarankan adalah Saya pun seperti sering skip yang ini, nah, betul. kalau Satu karbo aja. sama protein sih nggak usah ditanya Oh, lah, nggak usah dicari, dia ada terus. ada terus kan, Oh, selalu disediakan. nggak mungkin orang nggak doyan karbo sama protein kan. Karena Kalau habis makan vitamin, istirahat, makanya orang doyan, Bu. Habis makan betul. istirahat gitu ya. Nah, vitamin mineral ini yang paling banyak skip sama orang-orang. Jadi kalau di KK sendiri kita tuh punyanya SGF Pak, Super Green Food. Nah, saya yakin semua pada tahu nih Super Green Food nih. Tapi Ya. gini. Nggak boleh pro loh, Bu ya. Nggak boleh pro Mm-mm. SGF. Kan
kayak banyak Bu variannya kan. Kenapa pilih SGF gitu? Kan Oke, memang Zomi banyak. bagus ya kan. Oh, banyak lah vitamin-vitamin yang bagus. Kenapa Banyak. SGF? Kenapa SGF? Karena memang dia secara kandungan untuk vitamin dan mineral untuk orang-orang yang tadi saya katakan banyak kekurangan atau skip vitamin dan mineralnya itu emang cocoknya konsumsi SGF. Karena ada kalau di SGF itu ada 12 vitamin. Mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E ada, ya. Vitamin K juga ada, ya. Walaupun kita nggak terlalu buta, tapi dia juga ada. Lalu juga untuk mineral, zat besi ada. Terus juga kalium, magnesium ada. Jadi untuk orang-orang yang kekurangan vitamin mineral itu dibantu banget dengan konsumsi Kalau SGF. whole grain gimana whole grain? Kan 10 jenis biji-bijian tuh. Oke, whole Apakah grains juga bisa bagus. ada vitamin mineralnya? Itu juga ada. Dia lebih kepada vitamin B kompleks biasanya. Vitamin B kompleks dan mineral Karena dia kalau dari whole biji-bijian grains. ya. Betul gitu. Tapi kalau untuk dari segi vitamin biasanya ada di SGF yang paling banyak. Kalau whole grains itu lebih ke protein, lebih ke vitamin B kompleksnya, lebih ke mineralnya gitu. Itu juga bagus gitu. Tapi Jadi kenapa untuk Ibu tadi sebut SGF? Karena dia lengkap. lengkap gitu. Anak saya seneng banget malah minum SGF. Ini bukan karena anaknya senang kan sebut SGF kan Bu ya. Memang karena memang kenyataannya ya. Kenyataan ya, saya dari hamil minum SGF, terus begitu sekarang sampai sekarang minumnya SGF dan itu dikunyah. Kadang-kadang kan kita kalau minum SGF karena aromanya aja ditelan langsung gitu ya. Ada beberapa orang nggak suka sama aromanya gitu. Ya, Kalau anak ya. saya dikunyah-kunyah aja gitu. Oh iya, Dan alhamdulillah. memang anak banyak yang doyan, benar. Ya bener kan, dikunyah kayak permen gitu loh. Karena katanya mungkin gurih gitu ya. Ah Lebih ya, gurih. saya juga bingung kenapa dia doyan banget. Tapi alhamdulillah secara sistem imun dia bagus Hmm. gitu. Oke, jadi itu tadi untuk makanan bergizi ya, definisi makanan bergizi ya SGF lah ya. Karena kalau misalnya contoh kita bicara pola makan, jenis makanan, cara makan, hampir mustahil ya Bu ya kita lakukan di Jakarta. Setuju nggak sih? Betul, setuju banget. Susah banget Pak, Sulit sekali. Makanya ini kayak cuma wacana, sebuah teori gitu kan ya. teori. Kita pola hidup sehat, makan bergizi, gimana caranya, aplikasinya apa gitu ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang hadir di sini kayaknya kita lebih butuh yang praktikal, yang bisa kita lakukan ya untuk imun tubuh kita bagus. Dan tadi saya ada dapat jawabannya. Ya SGF ya Bu ya. Jadi ini yang SGF. paling penting. Betul. Dan lagi Pak, saya juga punya penjelasan nih kenapa kadang-kadang orang suka bilang kan kenapa sih kita harus makan yang bergizi gitu kan untuk imun tubuh gitu. Kadang-kadang orang lupa bahwa sebenarnya sistem imun tubuh kita itu kan dibentuknya dari sel sampai dengan organ. Ya. Jadi kayak sel darah putih, terus kalau organ imun kita kan seperti pencernaan, limfa, sumsum tulang belakang. Mereka kan semua organ tubuh kita butuh makanan kan? Betul. Makanannya adalah ya zat gizi yang kita konsumsi dari makanan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan zat gizi tertentu, tentu sistem imun kita juga nggak akan bekerja dengan baik gitu. Jadi itu jawabannya. Mungkin itu lebih bisa memotivasi ya. Iya. Betul. Soalnya memang orang-orang kita lebih suka makan lemak ya. Lemak lebih Iya, enak. betul. Ya, yang gula lebih enak gitu ya, lebih kenyang gitu kan, lebih lezat di lidah, tapi kita nggak memperhatikan yang tadi Ibu ngomong. Nah, tadi poin nomor 1 Bu, selain SGF, nah ya, apakah ada rekomendasi lain atau cukup SGF? Oke. Khususnya untuk mengatasi si Om ini ya. Si Om. Si Jadi Om kalau tidak untuk jawab ini, tidak betul. diundang datang aja loh. Kalau untuk pencegahan SGF dan yang kedua itu vitamin ProWC atau vitamin C, Pak. Gitu. ProWC kan udah ada Bu di SGF. Ya memang ada, tapi nilainya memang agak kecil kalau di SGF. Jadi kita bisa support dari vitamin ProWC. Itu sebabnya kenapa vitamin ProWC hadir, karena untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dari kebutuhan sehari-hari, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi, saya punya pertanyaan Bu ya. Ini saya potong sebentar. Kenapa sih orang tuh suka mengidentikan vitamin C sebagai imunitas? Karena kan sebenarnya vitamin yang lain kan juga penting buat imunitas. Kenapa sih yang diangkat vitamin C terus dari dulu gitu? Saya dengarnya C mulu. Kenapa Bu? Oke, jadi gini, kalau vitamin C itu termasuk salah satu zat gizi yang berperan penting dalam mengaktifkan sel imun kita, termasuk sel T. Jadi kalau di sistem imun kan banyak bahasa-bahasa ilmiah. Salah satunya ada sel T atau ada apa namanya, ada makrofag ya seperti itu. Nah itu yang bisa mengaktifkan adalah vitamin C. Salah satu zat gizinya adalah vitamin C.
Dan kita kan juga punya sistem imun yang alami atau bawaan. Jadi sistem imun bawaan itu adalah salah satu pasukan imun yang bekerja di paling depan. Pertama kali tuh sistem imun bawaan tuh Pak yang kerja. Jadi Seperti apapun yang jadi apapun misal bakteri, virus, apapun yang masuk dalam tubuh kita, maka yang pertama kali bekerja adalah sistem imun bawaan atau yang alami. itu genetik ya dari lahir gitu ya. Betul, sudah ada. Nah, sistem imun bawaan ini akan bisa bekerja dengan baik kalau vitamin C kita juga terpenuhi dengan baik gitu. Jadi intinya adalah kenapa vitamin C selalu hadir ketika kita lagi sakit, karena memang untuk recovery, untuk menjaga sistem imun itu sangat penting vitamin C ini gitu. Makanya dia lebih di highlight ya. Iya, begitu. Karena vitamin C kalau kita nggak sebut aja orang udah tahu dan orang sudah terbiasa konsumsi ya. Dan itu sebuah pertanyaan, kenapa C? Kenapa bukan A, B, D dan sebagainya gitu kan? Oh, ternyata C itu mengaktifkan sistem imun bawaan bawaan kita gitu. Dan dia juga antioksidan kan, termasuk antioksidan juga. Jadi untuk juga meminimalisir radikal bebas sebenarnya, untuk menetralisir gitu. Karena kalau radikal bebas kita tinggi pun juga sel imun kita nggak bisa bekerja dengan baik sebenarnya gitu. Jadi menetralisir juga radikal bebas. Betul. Sehingga imun kita bekerja dengan baik. Jadi imun kita diperkuat, radikal bebasnya dihalang gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu rekomen Ibu ya. Rekomen itu pencegahan itu, 2 itu tuh udah oke lah. Kalau kita rutin konsumsi setiap hari itu mudah-mudahan insya Allah tubuh pasti akan sehat. Nah, kan ada juga yang komen vitamin C butuh 500 mg, ada yang 1000 mg, ya kan? Sebenarnya berapa sih Bu dibutuhkan? Kalau buat anak berapa, buat orang dewasa tuh berapa? Sebenarnya kalau dewasa sih AKG-nya adalah 90 sebenarnya. Cuman kan dengan kondisi kita yang saat ini ya, tentu 90 tuh nggak cukup, Pak Andi. Apalagi kalau kita misalnya sering terpapar oleh polusi, sering stres ya, tidur juga kurang, makan juga berantakan. Tentu yang vitamin C kita butuhkan jauh lebih tinggi dari 90 gitu. Makanya suplemen vitamin C itu rata-rata antara 250 sampai 1000 mg gitu. Bahaya nggak sih kalau kebanyakan? Kalau kebanyakan bahaya, di atas 2000 mili itu bahaya. Di atas 2000 mili itu udah bahaya gitu. Jadi kalau kita lagi nggak sehat minum 4 gitu nggak boleh ya? 2 nggak boleh. Nanti ginjalnya berat jadinya ya. Jadi kalau kita lagi sehat sih sebenarnya antara 250 sampai 500 tuh udah oke. Gitu. Cukup. Tapi kalau sakit kita bisa sampai 1000 mg, 1500. Nah, kalau contoh kita mau diskusi Bu nih, PureYC kita, satu hal yang paling menarik dari PureYC Ibu paling suka apa Bu? Sebenarnya yang paling dia tuh bertahannya lebih lama Pak. Vitamin C yang lain. Dibandingkan vitamin C yang lainnya karena dia kan bertahannya lebih lama dalam tubuh kita nih. Ya. Tapi kan ada juga Bu produk-produk lain juga yang demikian. Kalau yang lainnya belum sampai 24 jam, Pak. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan seperti time release, ya, seperti estesis dan segala macamnya itu nggak sampai 24 jam sebenarnya. Apalagi yang bentuknya asam askorbat. Itu cepet banget hilangnya dalam tubuh. Sedangkan kita butuh yang 24 jam. Kenapa? Karena kan vitamin C ini dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh juga. Nah, metabolisme tubuh ini kan bekerjanya 24 jam. Dan itu hanya ada di PureYC kita? Iya, yang ada bentuk PureYC ini, Vitamin PureYC ini, gitu. Hanya ada di yang jenisnya PureYC ini? Betul, yang 24 jam. Betul. Dan kita juga ada tambahan zinc ya kan, jadi untuk memperkuat. Zinc ini bagus juga buat sistem imun. Dan untuk membantu penyerapan vitamin C-nya tuh dibutuhkan zinc. Jadi zinc pendukung vitamin C, vitamin C pendukung sistem imun kita. Betul. Jadi memang dipersiapkan untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Dan proses recovery ya. Jadi kalau kita lagi sakit pun kalau kita minum vitamin C plus zinc itu lebih cepat sembuhnya. Jadi ini sudah cukup Bu, kita untuk menghadapi si Om ini kita udah cukup. Udah cukup Pak, 2 itu udah cukup. Gitu. Tinggal ditambahin yang lain-lain lah, berjemur ya, mulai dirutinin lagi. Olahraga, kayak gitu-gitulah. Ya karena memang ya ini musuh yang nggak terlihat dan sayang sekali kalau kita terlena karena sekarang ini kan banyak orang sudah terlena ya, udah nggak pakai masker ya, dan memang kali ini beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kita lihat orang sesek, kita lihat orang penciuman hilang, kita hindari. Ini sekarang benar. Gitu. Jadi satu-satunya pertahanan kita adalah
selain 5M adalah kita Sistem imun. jaga sistem imun tubuh kita. Itu Oke. yang paling penting sih. Kalau kita contoh lagi sakit, Bu, apakah butuh tambahan atau dosisnya kita ubah atau bagaimana? Nah, kalau lagi sakit beda lagi, Pak. Kalau lagi sakit itu ditambahkan lagi dengan Vitayon Colostrum atau susu skim itu. Jadi kalau lagi sakit biasanya sarankan adalah SGF, Vitayon Pruwesi, dan Vitayon Colostrum atau susu skim. Nah, susu skim ini atau Vitayon Colostrum ini fungsinya adalah untuk jadi kan karena dia isinya kolostrum, fukoidan ya dan lain-lain ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk memperkuat lagi sistem imun tubuh kita. Kan sistem imun tuh ada yang tadi saya bilang bawaan, ada lagi satu lagi namanya yang spesifik. Jadi sistem imun tubuh kita ada dua tuh, yang alami dan satu lagi yang spesifik. Nah, dengan adanya Vitayon Colostrum ini kita membantu kedua sistem ini yang bawaan dan yang spesifik ini bisa bekerja lebih baik lagi. Gitu. Menarik. Nah, jadi tadi kita udah dengar Bu ya tentang mungkin hal-hal yang bisa membantu kita membangun sistem imun. Ada saran dosis? Dosisnya maksudnya? Saran dosis makan. Oke. Kalau untuk pencegahan, kalau untuk SGF sih antara 10 sampai 15 cukup. Tinggal kita nih kira-kira nih, kalau saya kurang banget makan sayur buahnya 15. Ya, tapi kalau misalnya ada sih makan buah, ada sayur tapi nggak terlalu banyak, ya 10 oke. Itu untuk pencegahan. Untuk Vitayon Pruwesi untuk pencegahan 1 sudah cukup, tapi diminumnya langsung setelah makan ya. Karena kadang-kadang kan ada yang minumnya nanti-nanti, nah itu takutnya untuk orang-orang yang lambungnya agak sensitif, walaupun sebenarnya aman, cuma ada beberapa orang yang lambungnya agak sensitif banget, nah itu bisa mungkin ada iritasi ya sebelumnya. Iya, gitu. Jadi kita sarankan stresnya tinggi ya. Betul, kita sarankan langsung setelah makan. 1 aja udah cukup untuk pencegahan. Tapi kalau dia sudah ada sakit ya, misalnya pun positif COVID misalnya, SGF itu dosisnya bisa 30, bisa 40 ya per hari. Tentu minumnya nggak langsung 30 Pak Andi. Ya. Dibagi-bagi aja, 10-10 boleh. Gitu ya. Nah, untuk Vitayon Pruwesinya itu bisa 3 tablet per hari setelah makan. Gitu. 3 tablet per hari setelah makan. Itu kalau lagi sakit, Pak. Sampai 3 masih oke. Masih oke, nggak masalah. Ya, karena kalau lagi sakit kan emang kita butuh banget vitamin C ya, gitu. Ya. Nah, kalau untuk Vitayon Colostrum ya, kalau kita lagi sakit itu antara 2 sampai 3 saset per hari. Ini kalau sakit parah lah ya, seperti sakit parah. Kena corona dan sebagainya. Tapi kalau sakit ringan disesuaikan. Disesuaikan aja, gitu. Oke. Nah, mungkin saran waktu minumnya Bu mungkin? Nah, kalau SGF ini biasanya saya paling suka sebenarnya nyaranin ada pas bangun tidur. Pas bangun tidur. Kita belum kena kopi, kan belum kena teh. Kadang-kadang kita orang Indonesia tuh kalau pagi-pagi biasanya kopi ya, Pak Andi. Nah, betul. SGF ini tuh sebenarnya nggak nyindir kan ya? Kadang-kadang sarapannya kopi sama orang Indonesia tuh. Saya ada sarapan minum kopi. Kenyang, murah, cepet lagi. Nah, kopi ini nggak boleh berdekatan dengan SGF sebenarnya. Jadi kenapa? Karena SGF ini kan kayak vitamin mineral, seperti zat besi. Itu tuh kalau kena kopi atau kafein, itu bisa terhambat penyerapannya. Termasuk teh juga. Gitu. Jadi sebaiknya agak berjauhan nih sama hal-hal yang berbau kafein ini. Gitu. Jadi saya lebih suka sarankan pas bangun tidur. Kita minum SGF-nya gitu. Ataupun kalau nggak bangun tidur, iya beberapa jam sebelum makan, 1 jam sebelum makan tuh masih oke minum SGF gitu. Atau 2 jam setelah makan. Nah, kalau Vitayon Pruwesi kan minumnya langsung setelah makan. Nah, kalau Vitayon Colostrum ini bisa setengah jam sebelum makan, bisa sebelum tidur. Malam apa siang, Bu? Kalau yang susu skim ini, yang Colostrum. Buat kapan aja boleh, Pak Andi, nggak ada masalah, mau siang, mau malam boleh. Gitu. Apalagi habis minum susu enak tidur ya. Iya, biasanya kan susu hangat, agak hangat-hangat gitu ya. Tapi jangan panas, kalau Colostrum nggak boleh panas. Nah, tadi kan kita udah dengar juga Bu ya, ini tentang makanan bergizi. Berarti definisi makanan bergizi ini adalah SGF dan PYC. Iya. Nah, itu definisinya tuh ya. Dan kita berusaha berjuang untuk makan seimbang. 1 piring, ya kan, piring biasa bagi 4. Bagi 4. Nah, itu PR besar tuh ya, itu butuh waktu. Nah, yang kalau tadi mungkin yang kedua Bu ya, ini yang soal istirahat. Nah, definisi istirahatnya apa Bu? Yang kita ini bisa lakukan Bu.
Oke, sebenarnya istirahat itu adalah tidur malam sebenarnya Pak Andi, bukan tidur siang ya. Karena kalau tidur siang itu kan sebenarnya kita cuman butuh 15 menit atau 10 menit itu sudah oke. Tapi Hmm. kalau tidur malam kita butuh 7 sampai 8 jam sebenarnya. 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Kira-kira Pak Andi 7 sampai 8 jam enggak? Kayaknya enggak deh saya deh. Ini kebakaran saya. Nggak tahu yang lain gimana nih. Atau mungkin yang lain 10 jam lagi jangan-jangan ya. Kalau saya Waduh, kebakaran. kebanyakan juga nggak boleh. Jadi Jadi yang kalau disarankan 7 sampai 8 jam, 7 Bu. sampai 8 jam, karena kalau kita Usia tidurnya saya cukup, juga termasuk 7 sampai 8 jam, bukannya iya. semakin berusia 6 jam cukup. Memang kalau semakin usia itu memang kan tidurnya agak sulit, tapi tetap kita sarankan adalah 7 sampai 8 jam. Seminim-minimnya 6 jam sebenarnya Pak Andi. 6 jam, oke. Masih masuk, 6 jam belum masih kebakaran masih saya. oke. Oke. Gitu. Karena kalau Nah, tidur itu kita ada cukup, waktu-waktu nggak, Bu, untuk hmm, kita tidur yang disarankan? kalau waktu untuk jam berarti ya. Kalau jam sih sebenarnya jam 10, jam 9 itu sudah harus masuk tempat tidur, masuk tempat tidur, masuk kamar untuk tidur gitu. Jangan main handphone lagi. Kita kan biasanya main handphone lagi nih. Banyak yang di sini jam jam 11 waktunya keluar makan roti bakar. Nah, habis itu tidur deh. Iya, banyak di sini. Iya, Itu nggak sebenarnya jam sehat ya. segitu. Gitu. Supaya Oke. sistem imun kita selalu aktif. Kalau kita tuh kurang istirahat, dia nggak Oke, aktif. satu akibat, Bu, karena kurang istirahat, Bu, di atas jam 10 tidurnya. Apa, Bu, satu akibatnya? Gampang sakit, coba deh. Perhatiin kalau orang-orang yang tidurnya Absen kurang, mulu suka ya, absennya begadang. ada sakit mulu ya soalnya. Tiap Iya, bulan Pak. absen sakit mulu gitu ya. Minimal flu deh, biasanya. Minimal flu. Minimal flu. Pasti gampang banget sakit. Karena emang sistem imunnya nggak bekerja dengan baik. Nggak aktif ibaratnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau pola istirahat yang ideal adalah pukul 10 lah ya, jangan Ya, 9 ya, terlalu ideal kayaknya. Pukul 10 dan itu minimal 7 sampai 8 jam. Nah, yang ketiga, Bu, tadi, Bu, yang stres soal ya. jangan stres. Nah, ini gimana definisi jangan stres nih ya? Bangun Jangan, pagi ya kan, aduh, kayaknya sepanjang hari stres mulu nih ya, hadapin banyak hal gitu. oke, terlalu overthinking gitu, terlalu banyak yang dipikirin tuh juga nggak bagus. Iya, Karena kadang-kadang cari kendaraan, ya kan, perjalanan, ya kan, ada aja contoh stresnya. Gimana nih? ngaji Apa definisi jangan stres ini biar kita ini bisa aplikasi? paling nggak kita harus seimbang sih, Pak Andi. Jadi kalau memang kita di saat ini kita lagi mungkin stres dengan pekerjaan atau lagi mikirin sesuatu, kita juga harus bisa ambil waktu untuk kita bisa rileks. Misalnya suka nonton, ya kita nonton, misalnya gitu ya. Atau kita mungkin Diimbangi seneng, ya, imbangi. diimbangi, paling tidak seperti itu. Jadi supaya hormon stresnya nggak naik terus. Kalau naik terus tuh, aduh, kasihan ya sistem imunnya nggak kerja, lagi langsung jadi drop gitu sistem imunnya jadinya. Kayaknya poin nomor 3 saya harus skip ya, lebih cepat. Kayaknya kok banyak nyindir saya ini. Bahaya. Kira-kira yang Pandi suka apa, hiburannya apa, nah itu coba dicari-cari itu. Cari Itu hiburan, supaya iya, imbangi. mencari hiburan gitu, butuh piknik lah, kata orang bilang gitu. Oke, jadi mengimbangi lah ya. Jadi stres itu pasti datang, Pasti tapi kita datang. imbangi dengan hal-hal yang menghibur diri kita. Iya, yang positif gitu, jangan kadang-kadang kan kayak kemarin tuh, Covid lagi naik-naiknya kita jadi takutnya jadi berlebihan ya. Nah itu malah jadi Malah banyak stres. yang mati karena takut daripada karena corona ya saya rasa ya. Betul, betul. Jadi bisa mengolah sendiri ya pikiran kita, gitu. Oke. Oke. Jadi memang menarik banget ya pembahasan ini karena memang kita butuhkan ya hal-hal sederhana, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi Omikron ini. Dan Ya, ternyata memang si Om ini lebih canggih ya. Kalau dulu masih terlihat, sekarang tidak terlihat gejalanya. Wah, betul. pengembangannya luar biasa. Ya kita harus Oke, lebih pinter lah Pak Andi dari virus. Virus tuh itu pinter loh, pinter banget. dengan cara meningkatkan imun tubuh dong ya. Iya, Jadi betul. yang tidak meningkatkan imun tubuh tidak Ya pinter dong. kalah pinter sama Omikron ya. Jangan kalah pinter sama virus. Pinter banget virus itu. Kenapa Ibu sebut pinter itu saya jadi menarik ini ya. Padahal saya udah mau kasih sesi tanya jawab nih. Tapi Ya, iya. karena bilang pinter ini kontroversial. Kenapa virus dipuji nih? Oke, gimana? Saya memuji virus karena memang dia tuh setiap masuk dalam tubuh kita, meskipun sistem imun kita tuh ada yang paling depan, sistem imun dan ada yang spesifik ya. Cuman dia tuh berusaha mengelabui ya istilahnya, mengelabui sistem imun tubuh kita gitu. Loh, Termasuk kurang katanya mutasi ini gak cuma mutasi kan salah satu juga cara dia mengelabui sistem imun kita kan. Merubah-rubah genetik ini dia supaya virus ini kurang diajar ya namanya ya.
Gitu, pinter dia, makanya kita nggak jangan Tricky ya, kalah dia pinter. sangat tricky sekali ya. Maka kita harus lebih tricky ya dengan Iya, cara betul. SPF, PYC, tidur jam 10 dan juga apa namanya mengimbangi stres ya, Iya. dengan hiburan. Ya, Heeh. gitu. Ya. Jadi saya rasa tadi ini modal ya Bu buat kita untuk kita juga bisa melewati masa ini. Ya buat saya juga berharap teman-teman yang hadir bukan cuma dengar tapi boleh praktek gitu ya, praktek ya. Mulai hari ini piring-piring yang besar boleh dibuang ya, diganti dengan Coba, piring Grinso iya. tadi ya, atau piring apa tuh ya. Mulai nanti malam coba karbonya 1/4 piring. Kalau kalau keberatan silakan hubungi langsung Bu Erlita ya, tidak via saya. Oke, oke. Ya, jadi thank you Bu Erlita untuk tips-tipsnya karena saya rasa ini penting ya kita diperlengkapi, kita bisa mengatasi Omikron ini. Dan mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada karena waktu satu pertanyaan aja nih ya, satu pertanyaan ya. Tentunya pertanyaan yang bikin Ibu Erlita susah ya, jangan yang Nah, itu dia. gampang-gampang gitu ya. Susah virus deh kayaknya. Itu aja karena waktu ya, mohon maaf mungkin nggak semuanya bisa di ini. Ada satu pertanyaan dari mungkin teman-teman yang hadir ya, yang penasaran kayak tadi saya penasaran banget virus dibilang pinter gitu kan ya. Itu penasaran banget gitu ya, kenapa vitamin C yang ditonjolkan, kasihan dong adik-adiknya sama kakak-kakaknya gitu kan ya. Itu kan hal-hal yang biasa tapi kita perlu tahu. Nah, ada satu Iya. pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin pengen tanyakan, satu. Ya, ada satu pertanyaan. Kayaknya semuanya udah paham nih ya. Ada satu pertanyaan mungkin bagaimana caranya apa namanya karbohidrat bisa makan 1/4. Nah, itu Caranya gimana tuh? adalah pakai piring yang kecil aja kalau kita mau makan. Kan nambah Semakin lagi, besar. Bu. Nah, Piringnya itu baru dia. kecil Nah, makan 3 kali. kalau kita mau nambah, belum kenyang, minum Vita yang whole grains, nggak apa-apa. Dia rendah kalorinya. Menarik. Jadi Menarik. Vita yang whole grains itu nggak cuma buat sarapan sebenarnya Pak Andi, boleh kapan aja. Jadi kalau daripada kita nyemil-nyemil yang nggak sehat, ya kan, lebih baik kita minum Vita yang whole grains. Itu secara protein, secara serat juga bagus gitu. Tapi gulanya juga rendah kan, jadi bagus untuk orang-orang yang diabetes juga nggak masalah. Gitu. Kalorinya juga Karena kecil. memang sekarang kita butuh hal-hal praktis ya Bu ya di zaman modern ini ya. Hal-hal Iya. ideal itu sudah nggak kepake ya. Jalanan sudah macet, waktu kerja panjang gitu. Apalagi bukan di ibu kota nih, di ibu tiri ini ya. Paling Iya. sulit hidup di Jakarta ya. Wah. Jadi memang kita butuh hal praktis untuk menolong kita. Oke. Iya. Thank you Bu Erlita buat waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ke depan bersedia kembali untuk diundang karena kita butuh banyak hal untuk kita boleh praktek hidup sehat. Oke, Ya, terima kasih juga. Kita, ya, Iya, buat terima waktunya. kasih. Makasih. Terima kasih udah sharing-sharing ya. Ditunggu lagi undangannya. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya, Pak Andi. Oke, thank you Bu Erlita. Sampai jumpa ya.